Udah, 1, 2, 3. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakalan kasih penjelasan tentang aku lupa. 1, 2, 3. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi next video kali ini aku bakalan jelasin tentang sistem peredaran darah pada ikan. Wow. Tapi sebelum mulai jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Jadi teman-teman udah pada tahu belum kalau misalnya sistem peredaran darah ikan itu ada 3 komponen penting. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga sel-sel darah. Oke, kita lanjut pada penjelasan yang pertama, yaitu jantung. Posisi jantung pada ikan itu terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Jantung ikan terdiri dari satu atrium, satu ventrikal, dan sinus venosus. Apakah teman udah tahu apa aja itu? Oke, kali ini bakal dijelasin. Yang pertama, atrium. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Yang kedua, ventrikal. Ventrikal adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Dan yang ketiga, sinus venosus. Sinus venosus adalah ruangan tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Selanjutnya, yang kedua, saluran darah. Apakah teman-teman udah tahu saluran darah dibagi menjadi 3 macam? Yang pertama, arteri. Yang kedua, vena. Dan yang ketiga, kapiler. Penjelasan yang pertama yaitu arteri. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan. Arteri berfungsi sebagai menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh ikan. Jadi, karena arteri menyalurkan darah ke seluruh tubuh ikan, arteri tersebut banyak mengandung oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Arteri dalam tubuh ikan terdiri dari 3 buah lapis. Yang pertama, intima. Yang kedua, endotelium. Dan yang ketiga, subendotelium. Arteri udah dibahas. Selanjutnya pembuluh darah, vena. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar dari arteri. Dinding vena yang sangat elastis dan aktif berkontraksi sehingga mampu memompa darah sampai ke jantung. Pembuluh vena juga disebut sebagai pembuluh balik karena dia memompa darah dari seluruh tubuh ikan sehingga kembali ke jantung. Pembuluh vena udah, pembuluh arteri udah. Satu lagi apa ya? Oh iya, pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan, dan kapiler tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Kapiler yang terdapat dalam tubuh ikan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, kapiler kontinu, yang kedua, kapiler berpori, dan yang ketiga, kapiler diskontinu. Oke, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu sel-sel darah. Apakah teman-teman tahu kalau misalnya sel-sel darah atau plasma darah itu ada 3 macam? Yang pertama, eritrosit. Yang kedua, leukosit. Dan yang ketiga, trombosit. Wow! Ada 3 macam. Jadi perbedaannya apa aja? Saya akan bantu jelaskan. Amazing! Eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang terdapat di dalam tubuh ikan. Keberadaan eritrosit menyebabkan darah ikan berwarna merah.
Hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh terdapat di dalam eritrosit. Selanjutnya, leukosit. Leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam tubuh ikan. Leukosit adalah unsur atau bagian dari dalam pembuluh darah, namun memiliki fungsi utama yang ada di luar pembuluh darah. Di dalam leukosit terdapat enzim yang dapat menimbulkan reaksi kimia. Teman-teman tahu nggak sih, kalau misalnya kita lagi sakit, terus ada kuman yang masuk atau penyakit yang masuk, penyakit tersebut dinetralisirkan oleh leukosit. Leukosit bisa disebut sebagai satpam atau sel darah yang sangat berfungsi bagi tubuh kita. Ketiga, trombosit. Trombosit adalah sel darah yang terdapat dalam tubuh ikan yang memiliki ukuran lebih kecil dari eritrosit. Trombosit itu berfungsi sebagai penghasil utama dari trombokinase. Sepertinya udah semua dijelasin. Tadi udah ngebahas jantung, terus ngebahas pembuluh darah, terus sel-sel darah. Kayaknya udah siap deh. Jadi video kali ini sampai di sini. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe karena supaya tidak tertinggal oleh video selanjutnya. Oke, see you next video guys. Bye bye.